Halo semuanya, kenalin nama aku Syadalia dan hari ini aku mau bahas salah satu makanan ringan khas Indonesia. Nah, beberapa waktu lalu aku sama teman-teman udah ngadain survei tentang makanan ringan ini dan makanan ini berada di urutan 67 dari 108 makanan ringan yang masuk ke survei kita. Nah, makanan ringan hari ini yang mau kita bahas adalah jipang atau bipang. Jipang atau bipang ini merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Dalam sejarahnya nggak tertulis nih secara jelas dari mana asal makanan ini. Salah satu produk Jepang di Indonesia adalah bipang jangkar yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Nah, bipang jangkar ini udah diproduksi sejak masa penjajahan Jepang dengan bahan dasar yaitu beras ketan dan juga gula aren. Diceritakan oleh salah satu pemiliknya bahwa jipang ini berasal dari Cina, di mana dalam bahasa Cina, bipang atau jipang berasal dari dua kata yaitu bi dan pang, di mana bi berarti beras dan pang berarti manis. Nah, menurut laman masakkue.com tahun 2012, nggak diketahui pasti nih dari mana asal dari makanan ini, tapi banyak orang yang berkomentar bahwa makanan ini tuh berasal dari Bugis. Di Indonesia sendiri banyak banget daerah yang mengakui bahwa makanan ini merupakan makanan khas dari daerah mereka. Seperti yang udah kita bahas tadi bahwa Pasuruan merupakan salah satu daerah yang sudah memproduksi makanan ini dari masa penjajahan Jepang. Selain itu, di Bandung, jipang ini dikenal dengan sebutan berondong. Sedangkan masyarakat Jenepento dan Toraja di Sulawesi Selatan menyebut jipang ini sebagai ranginang. Di Kebumen sendiri ada yang unik nih dari jipang. Kalau biasanya kita lihat jipang itu berbahan dasar beras ketan, di sana mereka membuatnya dari bahan baku yaitu kacang tanah. Untuk cara pembuatannya, secara umum jipang ini bisa dibuat dengan dua bahan yaitu beras ketan dan juga gula aren. Beras ketan ini dipilih karena memiliki sifat setelah dimasak itu akan menjadi lebih pulen daripada beras putih biasa dan juga tidak kering dan tidak keras. Walaupun kemampuan mekarnya itu lebih kecil dari beras biasanya karena kandungan amilosa yang kecil yaitu hanya sekitar 1-2%. Nah, sedangkan gula aren memiliki fungsi untuk memberi rasa manis dan juga merekatkan tiap butir dari beras ketan itu agar lebih mudah untuk dibentuk. Nah, untuk pembuatannya sendiri ada banyak banget cara. Di sini aku mau jelasin dua cara yang udah aku temuin nih. Jadi, cara pertama yaitu beras ketan akan dimekarkan dengan menggunakan suhu tinggi dan juga tekanan tinggi. Kemudian, beras ketan yang udah mekar itu akan disangrai atau digoreng dengan ditambah minyak dan juga gula aren. Untuk cara kedua, pertama-tama beras ketan itu dicuci, kemudian dikukus sampai tanak, kemudian dijemur hingga kering. Nah, beras ketan yang udah kering nanti bakal digoreng dengan ditambah dengan gula aren. Kemudian diangkat, didinginkan, dan dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Di dalam jipang sendiri, kalau kita lihat nih dari bahan bakunya, kandungan terbesar yang ada di sana yaitu karbohidrat dan juga sukrosa. Nah, tapi aku di sini nemuin salah satu penelitian yang menyatakan secara rinci apa aja sih kandungan di dalam jipang itu sendiri. Seperti yang aku bilang tadi, karbohidrat itu memiliki kandungan paling besar yaitu sebesar 79,4%. Kemudian sukrosa sebanyak 12,03%, terus ada air yaitu sebesar 12%, kemudian protein sebesar 6,7%, dan beberapa kandungan lainnya kayak lemak, abu, fosfor, dan vitamin yang hanya 0, sekian persen. Nah, jipang ini biasanya dibuat di acara-acara penting kayak pernikahan atau hari raya. Tapi di daerahku, di Jember, Jawa Timur, produk jipang ini biasanya dipasarkan di toko-toko makanan yang ada di pasar atau kita bisa nemuinnya di pedagang sayur yang keliling tiap pagi di daerah rumah kita. Jadi kita bisa nikmatin jipang itu hampir tiap hari. Nah, kalau di daerah kalian gimana? Untuk kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, aku ucapin banyak terima kasih dan jangan lupa untuk nyobain makanan ringan khas Indonesia karena makanan khas Indonesia itu selalu enak. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa!